Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Saifullah Fatah, Ahfi Al-Maliki, Ahmad Fikri Hasan, Indah Puji Astuti, Kevin Bagus Pamukti, Ilham Masfudi Sukirno, Afif Setio Wibowo, Sukma Latifatun Najib, Vera Agustin, dan Wahyu Kurniawan ingin mencoba mempresentasikan jurnal yang berjudul Senyawa Bioaktif, Aktivitas Antioksidan dan Sifat Fisik Biskuit Gandum, Pir Berduri, dan Biskuit Pisang. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatah. Dari introduction jurnal, saya merangkum beberapa poin-poin, yakni biskuit adalah produk bakery yang paling disukai dan dikonsumsi secara global karena siap makan, harganya yang terjangkau, nilai gizi yang tinggi, tersedia dalam berbagai rasa, dan umur simpan yang panjang. Terdapat kecenderungan untuk memproduksi biskuit fungsional yang terbuat dari tepung terigu dan senyawa pendukung kesehatan dari tepung non-terigu yang dikenal sebagai bahan fungsional. Tepung terigu sendiri merupakan sumber kalori dan nutrisi lain yang baik, tetapi kapasitas antioksidannya rendah karena pemurnian selama pemrosesan. Maka dari itu perlu digabungkan dengan tepung pir berduri dan kulit pisang untuk meningkatkan kapasitas antioksidannya. Pir berduri termasuk dalam famili Sasteae dan merupakan buah liar yang tumbuh di daerah kering dan semi kering yang tersebar luas di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan daerah Mediterania. Tepung pisang dapat dibuat dengan mengeringkan dan menggiling daging pisang yang matang atau belum matang. Kemudian penggunaan limbah pengolahan pir berduri dan pisang seperti kulit dapat meningkatkan hasil bahan mentah dan kemudian meminimalkan masalah besar pembuangan limbah yang dihadapi oleh industri makanan saat ini. Kemudian berbagai penelitian telah dilakukan di mana tepung terigu diganti dengan tepung dari limbah buah-buahan atau produk sampingan untuk menghasilkan produk bakery seperti biskuit karena kebiasaan makan tertentu, tren konsumsi baru, alasan ekonomi, dan kebutuhan bisnis. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi biskuit komposit kulit pisang berduri gandum, mengetahui senyawa bioaktif, aktivitas antioksidan, dan sifat fisik biskuit komposit. Materials and methods. Poin 2.1 yaitu sumber bahan baku. Tepung terigu, margarin, soda bikarbonat, baking powder, ragi, garam, gula, telur, dan pisang dibeli dari supermarket lokal. Pir berduri bersumber dari proyek komunitas yang bertempat di Matox, Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Semua bahan kimia dan reagen dibeli dari Merck Proprietary Limited, Afrika Selatan. Selanjutnya masuk ke persiapan atau pembuatan tepung dari buah pir berduri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penyortiran buah pir berdasarkan ukuran dan juga warnanya. Setelah itu, pencucian buah pir menyeluruh hingga bersih dan pengkupasan yang bertujuan untuk memisahkan antara kulit buah dan juga bijinya. Kemudian, kulit buah pir dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam menggunakan pengering oven udara panas. Setelah kulit pir itu kering, lalu masuk ke tahap penumbukan menggunakan hammer mill dan tunggu hingga menepung lalu disimpan dalam wadah untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap persiapan atau pembuatan tepung pisang. Buah pisang yang telah matang dicuci, dikupas, dan juga dibuang bijinya. Setelah itu, kulit buah pisang tadi dipotong-potong kecil kurang lebih setebal 2 mm. Lalu untuk mencegah pencoklatan enzimatis, maka kulit pisang yang telah dipotong-potong tadi dicelupkan ke dalam larutan asam sitrat 0,5% selama 10 menit. Setelah itu ditiriskan lalu dikeringkan dalam oven dryer 60 derajat Celcius semalaman. Kemudian kulit pisang yang telah kering tadi
digiling menggunakan hammer mill pada 16.000 rpm selama 30 detik. Selanjutnya, semua kulit pisang yang telah digiling lalu disimpan dalam kantong polietilen yang kedap udara. Selanjutnya, masuk ke formulasi tepung. Komponen tepung tertera pada tabel 1. Di sana terlihat bahwa formulasi campuran tepung WF mengandung 100% tepung gandum, tidak mengandung tepung pir berduri, dan tidak mengandung tepung pisang matang. Kemudian formulasi campuran tepung BPWF mengandung 96% tepung gandum, mengandung 4% tepung pir berduri, dan tidak mengandung tepung pisang matang. Formulasi campuran tepung PPWF mengandung 96% tepung gandum, tidak mengandung tepung pir berduri, dan mengandung 4% tepung pisang. Formulasi campuran tepung PPWF mengandung 92% tepung gandum, 4% tepung pir berduri, dan 4% tepung pisang matang. Selanjutnya, masuk ke persiapan atau pembuatan biskuit. Formulasi biskuit di dalamnya terdapat tepung sebanyak 49,50%, margarin 20%, telur utuh 10%, gula 20%, dan baking powder 0,50%. Langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah, lalu dimasukkan gula dan juga baking powder dan diaduk secara manual kurang lebih 60 detik hingga merata. Selanjutnya, masukkan bahan kering dan dicampurkan kembali hingga merata selama 60 detik. Setelah itu, adonan telah membentuk, lalu dibentuk bulat-bulat dan dipanggang dalam oven listrik pada suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 8 menit. Setelah kiranya biskuit itu matang, lalu diangkat dan dibiarkan mendingin di atas meja atau tempat pada suhu ruangan. Kemudian setelah biskuit itu dingin, lalu dikemas di dalam atau dimasukkan ke dalam polietilen yang kepadatannya rendah dan juga disimpan pada wadah plastik untuk analisis selanjutnya. Pada poin 2.6 itu penentuan sifat fungsional tepung hasil formulasi. Yang pertama yaitu terdapat kapasitas penampung air dan minyak. Kapasitas serapan air dari tepung ditentukan dengan metode Agnasi dan kawan-kawan 2015, di mana sekitar 1 gram tepung kulit pisang ditimbang ke dalam tabung sentrifugasi 15 ml. Kemudian selanjutnya 10 ml air suling ditambahkan ke setiap sampel dan dicampur secara menyeluruh selama 2 menit dan kemudian didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Selanjutnya disentrifugasi selama 20 menit dengan gaya sentrifugasi 3000. Kemudian penyerapan air diperiksa sebagai persen ikatan air per gram. Kemudian untuk kapasitas serapan minyak menggunakan metode yang sama dengan kapasitas serapan air, yaitu metode dari Agnasi dan kawan-kawan, di mana 1 gram tepung kulit pisang dicampur dengan 10 ml minyak goreng dalam tabung sentrifugasi 15 ml. Kemudian sampel didiamkan selama 30 menit dan disentrifugasi selama 20 menit. Penyerapan minyak ini diperiksa sebagai persen ikatan minyak per gram tepung. Kemudian ini yang kedua yaitu kekuatan
pembengkakan atau pengembangan. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode dari Taris dan kawan-kawan tahun 2014. Metode ini digunakan untuk menentukan kekuatan pengembangan dari tepung, di mana 0,1 gram sampel ditimbang dalam tabung sentrifugasi 50 ml dan ditambahkan air suling hingga total volume sebanyak 10 ml. Kemudian sampel diaduk selama 30 detik pada suhu kamar dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Yang selanjutnya didinginkan. Setelah sampel dingin hingga mencapai suhu kamar, kemudian sampel disentrifugasi pada 3000 rpm selama 30 menit. Kemudian berat sedimen dicatat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penentuan bulk density dari si tepung hasil formulasi. Nah, di sini menggunakan metode Mariotti dan kawan-kawan tahun 2006. Metode ini digunakan untuk menentukan massa jenis si tepung, di mana silinder 500 ml diisi dengan sampel tepung sampai isinya dikemas dengan rapat. Kemudian selanjutnya rasio antara berat sampel dan volume silinder digunakan untuk menghitung massa jenis tepung dalam gram per mililiter kubik. Selanjutnya saya Indah Puji Astuti akan mencoba menjelaskan poin 2.7 tentang kandungan total polifenol dan aktivitas antioksidan tepung dan biskuit. Ekstrak fenolik dibuat dengan cara direfluxing, yaitu dengan mengambil masing-masing 2 gram sampel tepung dan biskuit, kemudian dicampurkan. Setelah itu ditambahkan 20 ml metanol yang mengandung 1% HCl. Lalu direfluxing selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian campuran tersebut disentrifugasi selama 20 menit pada gaya 5000 sentrifugal. Kemudian supernatannya dipisahkan atau diambil untuk dianalisis total fenolik, kandungan total flavonoid, serta aktivitas antioksidannya. Pada poin 2.7.1 tentang kandungan total fenolik, menurut metode Singleton dan kawan-kawan, sebanyak 0,1 ml ekstrak metanol diambil, kemudian ditambahkan 5 ml aquades dan diletakkan pada labu ukur yang berukuran 50 ml. Kemudian ditambahkan 2,5 ml reagen volin dan 7,5 ml larutan natrium karbonat 15%. Setelah itu dicampurkan hingga volumenya mencapai 50 ml. Lalu dibiarkan bereaksi selama 30 menit. Setelah itu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 760 nanometer menggunakan spektrofotometer. Pada poin 2.7.2 tentang kandungan total flavonoid menurut metode Sishen dan kawan-kawan, yaitu sebanyak 0,1 ml ekstrak dicampurkan dengan 4,9 ml aquades, kemudian ditambahkan 0,3 ml NaNO2. Setelah itu ditambahkan 0,3 ml AlCl3 dan 2 ml NaOH 1 molar masing-masing ditambahkan pada 5 menit dan 6 menit. Kemudian ditambahkan dengan aquades hingga volumenya mencapai 50 ml. Lalu divortex hingga homogen.
Setelah itu diabsorbansi menggunakan panjang gelombang 510 nanometer. 2,8 Aktivitas antioksidan. Metode yang digunakan adalah metode de Ancois dan metode Ozaizu. Metode de Ancois digunakan untuk menilai 1,1 dipenyl 2-pikrihidratsil atau DPPH, aktivitas memulung tepung dan biskuit. Sedangkan metode Ozaizu digunakan untuk menentukan ferric ion reductioning antioksidan power atau FRAP tepung dan biskuit. Dua metode uji antioksidan DPPH dan FRAP digunakan karena metode FRAP tidak dapat mendeteksi dengan lambat senyawa polifenol reaktif dan tiol. Sedangkan metode DPPH adalah berdasarkan kemampuan stabil 2,2 diphenyl 1-pikrihidratsil radikal bebas untuk bereaksi dengan donor hidrogen. Oleh karena itu, salah satu metode tidak bisa membuat pemulungan semua radikal bebas. Akan lebih menguntungkan untuk menentukan kapasitas antioksidan sampel lebih dari satu metode. 2,9 Isi kelembapan dan serat kasar. Kadar air tepung dan biskuit ditentukan sesuai UAAC dengan pengeringan oven pada suhu 150 derajat selama 3 jam. Serat mentah ditentukan dengan metode teknologi serat menurut UAAC. Pada poin 2.10 yaitu ada tentang determination of physical properties of the biscuit, yang artinya penentuan sifat fisik biskuit. Pada jurnal kali ini ada beberapa sifat fisik biskuit yang dibahas. Yang pertama ada analisis warna, yang kedua ada diameter, tinggi dan penyebaran, yang ketiga ada analisis tekstur. Yang pertama pada poin 2.10.1 yaitu ada tentang analisis warna. Pada jurnal kali ini menggunakan metode Minolta spektrofotometer model CM3500D dengan sumber cahaya D65 dengan perbandingan skala warna L, A, dan B. Digunakan untuk menentukan warna tepung dan biskuit. Pada skala A, pencerahan warna dengan nilai 0 sampai 100 dengan keterangan nilai 0 mengidentifikasi warna hitam dan nilai 100 mengidentifikasi warna putih. Selanjutnya pada skala A bersesuaian dengan warna merah dengan keterangan nilai positif dan warna hijau dengan keterangan nilai negatif. Sedangkan pada skala B bersesuaian dengan warna kuning, yaitu keterangan hasil nilai positif, dan warna biru dengan keterangan hasil nilai negatif. Selanjutnya pada poin 2.10.2 yaitu ada tentang diameter, tinggi dan penyebaran biskuit. Pada jurnal kali ini menggunakan 6 sampel biskuit. Langkah yang pertama yang dilakukan untuk mengetahui nilai diameter, tinggi dan penyebarannya yaitu mencari diameter biskuit tersebut dengan cara meletakkan biskuit di pinggiran atau tepi meja. Kemudian dihitung dengan menggunakan alat kaliper vernier atau yang kita kenal sebagai alat jangka sorong. Kemudian langkah kedua mengetahui tinggi biskuit dengan cara menumpukan biskuit, kemudian dihitung juga menggunakan jangka sorong. Rata-rata yang diperoleh dilepaskan sebagai diameter dan tingginya biskuit, sehingga nilai-nilai yang diperoleh dari rata-rata diameter dan tinggi akan digunakan untuk menghitung rasio penyebarannya. Pada poin 2.10.3 yaitu ada tentang analisis tekstur. Pada jurnal ini
Analisis tekstur menggunakan metode Chauhan et al. Untuk mengukur kekerasan biskuit menggunakan analisa tekstur TA x T2i atau sistem mikro yang stabil dalam mode kompresi dengan alat pelacak yang tajam. Masing-masing kecepatan dibagi 3, yaitu ada prates, tes, dan pasca tes dengan nilai masing-masing 1,5, 2, dan 10 dengan keterangan milimeter. Untuk kekerasan, setiap sampel diukur dengan lebih dari 6 biskuit karena kekerasan sendiri adalah kekuatan puncak maksimum, sehingga alur waktu force dianalisis untuk kekerasan atau kekuatan patah agar mencapai puncaknya. Analisis statistik. Analisis statistik dari semua data eksperimen dianalisis menggunakan paket perangkat lunak statistik program SPSS v23. Semua perbandingan itu menjadi tujuan analisis ANOVA, dan signifikan perbedaan antara cara pengobatan ditentukan menggunakan uji Duncan dengan jarak pada P kurang dari 0,05 sebagai tingkat signifikansi. Fungsional properties. Sifat fungsional tepung komposit ditunjukkan pada tabel 2, kapasitas simpan air atau HC. Kapasitas air berkisar antara 3,99 sampai 4,29 gram per mililiter pada pisang dan tepung kulit pir berduri serta dari 2,03 sampai 2,17 gram per mililiter pada tepung terigu dan tepung komposit. Penambahan tepung kulit pisang atau BPF dan tepung pir berduri PPF pada kadar 4% tidak berpengaruh nyata pada WHC dari tepung komposit. Namun WHC dari BPF dan PPF adalah perbedaan nyata, yaitu P kurang dari 0,05 dibandingkan dengan tepung komposit. Baik BPF dan PPF menunjukkan WHC tertinggi dan ini mungkin dikaitkan dengan tingginya kandungan serat kasar atau CF yang tersedia di kedua tepung. Variasi dalam WHC tepung bisa jadi karena perbedaan struktur protein serta adanya karbohidrat hidrofilik yang berbeda di BPF, PFF, dan tepung terigu. Menurut Al-Karhi et al., makanan serat, protein, dan keadaan fisik pati termasuk tingkat fragmentasi butiran pati yang berpengaruh terhadap WHC tepung. Hal serupa dalam hasil diamati juga oleh Anwar dan Salam, di mana WHC PPF adalah 1,08 gram per mili dan ditambahkan ke tepung terigu secara numerik meningkatkan WHC tepung komposit dengan kisaran 2-3% dengan hanya 2% penggantian parsial tepung terigu dengan PPF. Berkenaan dengan kapasitas daya tahan minyak OHC tepung, maka tepung komposit dari 4% BPF dan 4% PPF serta 92% tepung terigu berada secara signifikan dari sampel kontrol di OHC. Namun kedua tepung tersebut tidak berbeda nyata dengan penggunaan 4% BPF dan 4% PPF pada tepung terigu. OHC berkisar dari 1,9 hingga 2,0 gram per mililiter dalam BPF dan BPF, masing-masing dari 1,15 hingga 1,9 gram per mililiter untuk kontrol dan campuran tepung komposit. Kontrol tepung memiliki OHC paling sedikit pada 1,15 gram per mililiter dan tepung yang digabungkan dengan BPF dan BPF memiliki OHC tertinggi. Ini dapat dikaitkan dengan variasi keberadaan rantai samping nonpolar yang mungkin meningkat rantai samping hidrokarbon minyak di tepung. Menurut Femenia dan kawan-kawan,
mengamati bahwa OHC bergantung pada sifat permukaan, kepadatan muatan keseluruhan, ketebalan, dan sifat hidrofobik, serta partikel yang dimiliki oleh partikel dengan luas permukaan terbesar, kapasitas yang lebih besar untuk menyerap dan mengikat komponen yang bersifat berminyak. Hasil serupa juga diperoleh Anwar dan Salam, di mana parsial penggantian tepung terigu dengan 1 dan 2% ppf meningkatkan OHC tepung berkisar antara 1 dan 2,3 gram per mililiter. Daya pembekakan berkisar antara 7,06 sampai 7,9 gram per mililiter pada BPF, PPF, dan tepung gandum sebagai kontrol, serta dari 6,2 hingga 7,5 gram per mililiter dari tepung komposit. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kekuatan swilling atau daya pembekakan antara kontrol dan tepung komposit. Penambahan BPF dan PPF tidak meningkatkan hidrasi kapasitas campuran tepung komposit. Kekuatan pembengkakan yang lebih rendah dari tepung komposit mungkin disebabkan oleh kandungan amilosa yang lebih tinggi dan tingkat hubungan antar molekul pada tepung komposit dibandingkan pada gandum, tepung BPF dan BBF. Densitas curah berkisar antara 0,61 hingga 0,66 gram per mililiter dalam BPF, BBF, dan tepung terigu, serta dari 0,65 hingga 0,66 gram per mililiter pada tepung komposit. Tidak ada perbedaan signifikan, yaitu P lebih dari 0,05 pada BD atau antara kontrol dan tepung komposit. Pembahasan yang selanjutnya adalah kelembapan, komponen bioaktif, dan antioksidan dalam tepung dan biskuit. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kelembapan PPF atau tepung prekipir lebih rendah dari tepung yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena efisiensi dari metode pengeringan yang digunakan untuk membuat PPF. Kelembapan yang rendah ini sangat menguntungkan karena kelembapan di atas 12% dapat mendukung pertumbuhan mikroba dan enzim yang dapat mempercepat pembusukan dan menyebabkan kerusakan pada tepung. Sedangkan untuk biskuit, kelembapan yang paling rendah dimiliki oleh biskuit dengan kombinasi 3 tepung, yaitu 4% PPF, 4% BPF atau tepung kulit pisang, dan 92 tepung terigu sebagai kontrol. Hal ini terjadi karena penambahan BPF dan PPF pada tepung terigu yang pada dasarnya memiliki kelembapan yang lebih tinggi dari BPF dan PPF. Rendahnya kelembapan dari biskuit yang dapat menjaga kualitas biskuit dari bakteri pembusuk. Kemudian yang selanjutnya adalah kadar serat kasar. Pada tabel, kadar serat kasar dari BPF lebih tinggi daripada PPF, yaitu sebanyak 8,15 mg per gram. Hal ini terjadi karena pisang kaya akan sumber serat kasar seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, asam galaktronik, sehingga total serat kasar pada pisang mencapai 35-50%. Sedangkan biskuit yang memiliki serat kasar paling tinggi adalah biskuit yang dibuat dengan kombinasi 3 tepung, yaitu sebanyak 2,13 mg per gram serat kasar. Yang selanjutnya adalah total phenolic content atau TPC. Dari ketiga sampel menunjukkan bahwa tepung terigu memiliki TPC yang lebih rendah daripada BPF dan PPF. Kombinasi 3 tepung memiliki perbedaan signifikan dengan tepung terigu yang digunakan sebagai kontrol. Namun, bila dibandingkan dengan tepung terigu yang ditambahkan PPF maupun PPF, tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena PPF dan PPF itu sendiri telah memiliki TPC yang lebih tinggi karena komponen fenolik yang dikandung oleh buah pisang maupun prekipir. Sedangkan untuk biskuit dengan penambahan PPF mengalami penurunan total fenolik. Hal ini diperkirakan terjadi karena vitamin C dari prekipir yang sensitif terhadap panas saat proses pemanggangan biskuit. Kemudian, total flavonoid atau TFC. Pada
PPF, dan BPF memiliki total flavonoid yang tinggi. Kemudian, ketika dicampurkan dengan BPF dan tepung terigu juga memiliki total flavonoid yang tinggi, sehingga penambahan BPF dan terigu menurunkan total flavonoid dengan sangat signifikan. Pada biskuit, total flavonoid terendah terdapat pada biskuit dengan campuran 3 tepung dan naik signifikan pada biskuit yang ditambahkan dengan 4% BPF, yaitu sebanyak 33,74 mg per gram. Pemanggangan berkontribusi dalam meningkatkan total flavonoid secara signifikan pada biskuit yang dicampurkan dengan gandum. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Pasqualone, peningkatan signifikan komponen flavonoid pada biskuit terjadi karena kontribusi dari semolina dan shortening. Pembahasan yang selanjutnya adalah DPPH. DPPH pada tepung terigu maupun campuran memiliki perbedaan yang signifikan. DPPH untuk tanaman yang biasanya mengikuti urutan yang mirip dengan TPC dan TFC. Contoh, DPPH meningkat ketika konsentrasi komponen fenolik atau tingkat hidroksilasi dari komponen fenolik meningkat. Namun, tidak pada penelitian ini. Meskipun BPF memiliki DPPH yang tinggi, tapi penggabungan ke dalam tepung terigu tidak membuat adonan ini memiliki DPPH yang tinggi. Menurut penelitian terdahulu dari Fatimah, DPPH juga tidak mengikuti TPC dan TFC pada tepung kulit pisang. Sedangkan pada biskuit, DPPH terendah pada biskuit dengan tambahan kombinasi BPF dan PPF masing-masing 4% dengan DPPH paling tinggi diperoleh dengan biskuit dengan penambahan 4% BPF. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Samara, proses pemanggangan dan pemanggangan menggunakan microwave dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dalam produk baked. Kemudian yang terakhir adalah FRAP. Pada FRAP ini terjadi perbedaan yang signifikan di semua komponen baik tepung maupun biskuit. Pada poin 3.3 yaitu sifat warna tepung pisang pir kaktus, terdapat 4 komponen warna. Yang pertama ada kecerahan yang dilambangkan dengan L, yang kedua ada kemerahan dan kekuningan yang dilambangkan A dan B, yang ketiga ada kroma atau intensitas warna yang dilambangkan dengan C, yang keempat ada hue angle atau saturasi warna yang dilambangkan dengan H. Yang pertama ada kecerahan atau lightness. Nilai kecerahan pada tepung berkisar pada 29,47 sampai 34,63. Perbedaan warna yang terjadi antara tepung kulit pisang dan tepung pir kaktus kupas dengan formulasi tepung komposit akibat pengeringan kulit pisang yang matang. Perubahan warna tersebut dapat terjadi karena banyaknya reaksi Maillard dan enzim polifenol oksidase yang berkontribusi terhadap pencoklatan tepung. Reaksi Maillard sendiri terjadi karena kulit pisang mengandung glukosa, fruktosa, protein, sehingga mengakibatkan perubahan pada warna. Lalu, perbedaan kecerahan yang diamati selanjutnya dapat disebabkan oleh panas selama pemaparan yang tidak teratur dari luas permukaan biskuit dalam oven, selama proses pemanggangan, karamelisasi, dan dekstrinisasi. Yang kedua ada kemerahan dan kekuningan. Nilai kemerahan, kehijauan, berkisar pada 6,03 sampai 23,33. Sedangkan nilai kekuningan kebiruan berkisar pada 14,23 sampai 27,53. Nilai kekuningan atau yang dilambangkan dengan B yang tinggi pada tepung terigu disebabkan oleh pigmen kuning Cyanotopilus yang sering ada dalam tepung terigu.
Hasil analisis warna menunjukkan bahwa pada semua level penambahan BPF dan PPF terjadi penurunan nilai parameter L yang signifikan dan peningkatan nilai parameter A, kehijauan kemerahan, dan B, kebiruan kekuningan. Yang ketiga ada kroma atau intensitas warna. Nilai kroma berkisar pada 14,53 sampai 23,37. Hasil kroma untuk tepung kontrol dan komposit berbeda, meskipun tepung biskuit yang digabungkan dengan 4% BPF dan kombinasi BPF dan PPF pada kadar 4% tidak berbeda satu sama lain, tetapi berbeda dari tepung kontrol dan biskuit. Yang keempat, hue angle atau saturasi warna. Nilai hue angle berkisar pada 0,20 sampai 65,53. Tepung kontrol dan biskuit menunjukkan warna kuning murni sebesar 90 derajat. Sedangkan formulasi tepung komposit dengan tambahan BPF dan PPF memiliki hue angle yang cenderung ke arah merah murni atau magenta murni, yaitu 0 derajat. Kesimpulannya adalah tingginya nilai perbedaan warna pada biskuit dapat disebabkan oleh komposisi bahan dan pigmentasi warna merah akibat reaksi Maillard atau pencoklatan non-enzimatis yang bergantung pada kandungan gula, reduksi, dan asam amino atau protein pada permukaan, suhu pemanggangan, dan waktu. Saya Wahyu Kurniawan. Saya akan menjelaskan slide nomor 23 bagian hasil dan pembahasan. Sifat fisik biskuit komposit gandum pisang pir berduri. Diameter biskuit menunjukkan penurunan nyata dengan penambahan BPF. Penambahan PPF memperbaiki diameter biskuit. Penyusutan yang diamati diameternya dapat melindungi dengan serat yang menyerap, membantu perkembangan jaringan gluten, membentuk elastis jaringan adonan yang setelah dipanggang mengalami penyusutan. Berikut perluasan penurunan diameter biskuit dengan tambahan kulit pisang kering. Hasil serupa juga diperoleh Cinmah dan Gemah, di mana penambahan tepung singkong 10% dan tepung kedelai 10% memperbaiki diameter biskuit dari 30,80 menjadi 34,13 dan 34,30 cm. Perbedaan nilai yang diperoleh bisa jadi karena perbedaan proporsi tepung tanaman yang tergabung dalam tepung terigu. Selanjutnya pada slide 24, ketinggian biskuit berkisar antara 6,93 hingga 9,01 cm. Ketinggian biskuit yang dikomposisikan dengan BPF dan PPF yang berbeda nyata dari ketinggian biskuit kontrol. Kontrol biskuit tepung memiliki kelembaban cukup yang diberikan oleh bahan kue menghasilkan jaringan gluten yang berkembang dengan baik. Biskuit kontrol memiliki kapasitas pengikatan lemak yang berkurang meningkatkan adonan dan tinggi biskuit. Ketinggian biskuit yang lebih rendah dapat menahan dengan afinitas tambahan PPH dan secara keseluruhan rasio penyebaran meningkat dengan penambahan BPF dan PPF. Rasio penyebaran berkisar dari 2,69 menjadi 3,65. Yang selanjutnya pada slide nomor 25, biskuit dengan masing-masing 4% PPF dan 4% PPF berbeda nyata dengan biskuit kontrol. Namun, biskuit yang mengandung BPF dan PPF tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari kontrol biskuit. Peningkatan rasio olesan biskuit bisa jadi terus dengan OHC dari tanaman tambahan dengan produk yang menyebabkan penurunan yang signifikan pada tinggi biskuit. Ransum rendah biskuit kontrol menunjukkan bahwa pati dalam kontrol atau tepung terigu lebih banyak hidrofilik
dibandingkan tepung komposit, dan ini mengakibatkan penyebaran yang rendah rasio biskuit gandum atau kontrol. Apabila peningkatan penyebarannya rasio biskuit mungkin, juga bukti koneksi protein yang buruk dan jaringan karbohidrat di biskuit dan protein merupakan nutrisi penting karena berkontribusi pada kekerasan biskuit. Slide selanjutnya nomor 26, bagian kesimpulan. Sampel tepung dan biskuit yang diperkaya dengan produk samping BPF dan PPF menunjukkan peningkatan serat kasar, senyawa fenolik total dan kandungan flavonoid dibandingkan sampel kontrol, menunjukkan peningkatan aktivitas antioksidan mereka secara total dan selanjutnya properti sebagai makanan fungsional. Apalagi kepadatan curah dan pembengkakan kekuatan tepung yang digabungkan dengan BPF dan PPF tetap tidak berlaku. Sedangkan kapasitas menahan minyak dan menahan udara meningkat. Tepung komposit secara fisik, tepung dan biskuit menggambarkan hasil yang bervariasi. Penggabungan BPF dan PPF menghasilkan tepung komposit bervariabel dan biskuit diameter dan penyebarannya rasio. Biskuit meningkat dengan penurunan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.